Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita pada malam ini melanjutkan pelajaran tadabbur Al-Quran surah Al-Qamar, surah ke-54. Pada malam ini mari kita sama-sama membuka surat Al-Qamar ayat ke-23, berarti terakhir sudah masuk 22, sekarang masuk ke 23. Sudah siap? Parantos siap? Hayu orang sami-sami memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dan hikmah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-23. Kadzabat, itu ya. Kadzabat Samudu bin Nudur, telah mendustakan, yaitu kaum Samud, terhadap peringatan dari Allah. Jadi ini cerita tentang satu kaum yang telah mendustakan. Kaum terdahulu mendustakan itu artinya apa? Ingat, menganggap dusta terhadap dakwah para nabi, yaitu terhadap ayat-ayat Allah. Dianggapnya ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang disampaikan oleh para nabi dianggap itu dusta, bohong, atau dianggap itu adalah buatan manusia, padahal itu dari Allah. Jadi kaum Samud telah menganggap dusta terhadap peringatan, karena di dalam ayat itu ada peringatan. Ada peringatan bahwa manusia akan menghadapi sanksi hukum Allah. Ya. Itu di antara peringatan yang penting. Kita lanjutkan. Ayat ke-24. Faqalu abasyaron minna wahidan nattabi'uhu inna izan lafi dolali wa syu'ur. Mereka berkata, siapa mereka? Kaum Samud berkata kepada, berkata di antara mereka di situ ya. Maksudnya berkata tentang seorang nabi yang diutus kepada mereka. Siapa? Nabi yang diutus kepada kaum Samud, namanya Nabi Soleh. Mereka berkata, abasarom minna wahidan, apakah seseorang dari kita, wahidan, satu orang itu, gitu ya, nattabi'uhu, harus kita ikuti. Karena maksudnya mereka berkata, apakah kita harus mengikuti satu orang di antara kita, harus mengikuti dia yang seorang itu, gitu. Maka mereka mengatakan, inna izan lafi dolalin mubin, sungguh kita jika demikian benar-benar dalam kesesatan dan benar-benar celaka. Ya, kalau dalam bahasa gampangnya, kalau begitu kita nanti bisa tersesat. Tersesat artinya, wah kita nanti salah kaprah, ngaco. Dan juga wafis su'urin, su'ur artinya sering diartikan sebagai neraka, artinya berarti celaka lah begitu ya.
Jadi maksudnya mereka mengatakan, apakah kita harus mengikuti seorang manusia saja? Memangnya tidak ada orang lain yang bisa diikuti? Kan begitu berarti maksudnya. Sebagai perbandingan barangkali ya. Apakah kita harus mengikuti dia satu orang wahidan? Karena di masyarakat itu kan sudah ada satu pemikiran yang namanya mengikuti dalam hubungan dengan ilmu, dalam urusan ilmu agama juga ya. Kan banyak orang-orang alim misalkan. Banyak orang-orang pinter di antara mereka. Nah, mereka mengatakan, apakah harus mengikuti satu orang saja dia? Kalau begitu, ya kita nanti tersesat, ngaco, dan juga bisa celaka. Begitu kata mereka. Ya, karena itu siapa? Soleh kepada mereka itu sudah menyatakan diri bahwa saya ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan pelajaran dan peringatan. Nah, mereka tidak mau mempercayainya. Begitu. Intinya begitu. Ayat berikutnya. Jadi mereka juga pada ayat berikutnya, ayat ke-25, mempertanyakan, A'ulqiya zikru alaihi mim bainina bal huwa kadzabun asyir. Apakah ada peringatan atau pelajaran yang disampaikan kepadanya? Apakah benar ada pelajaran peringatan yang disampaikan kepada dia, kepada Soleh, Nabi Soleh, min bainina, sebagai salah seorang di antara kita? Itu. Jadi mereka mempertanyakan apa benar Soleh itu menerima pengajaran dari Allah. Ya. Mereka mengatakan bal huwa kadzabun asyir, tetapi dia itu adalah kadzab, adalah pendusta, dan al-asyir, ya. Kadzabun asyir, dan asyir adalah yang bersikap angkuh. Jadi mereka memandang Soleh itu sebagai pendusta yang angkuh, gitu. Nya ngawadul, nya angkuh, gitu tah. Ya. Jadi angkuhnya di sini bahwa Soleh itu begini, ada di cerita di ayat lain, di surat lain mengatakan Soleh itu adalah salah seorang generasi muda yang diharapkan oleh kaumnya. Sudah disiapkan Soleh itu, sudah dididik, dipersiapkan untuk menjadi generasi harapan bangsa, memenuhi cita-cita kaumnya. Tetapi ujug-ujug Soleh itu mengaku diri mendapatkan pengajaran wahyu dari Allah. Nah, ini yang mereka keberatan, gitu. Hanya gitu, apa iya gitu. Sehingga mereka mengatakan Soleh itu kadzab, pendusta, dan asyir, ya. Jadi asyir itu artinya angkuh, berarti merasa diri atau sama dengan tidak tahu diri lah, gitu ya. Jadi Soleh itu dianggap oleh mereka anak tidak tahu diri karena dia sudah disiapkan oleh kaumnya, ya. Sudah dipuji, ya, oleh kaumnya sebagai generasi harapan bangsa, tetapi ternyata dia menyampaikan sesuatu yang tidak diduga, menyampaikan sesuatu yang dianggap kebohongan, bahwa Soleh adalah seorang utusan Allah. Ya, kita lanjutkan, ya. Jadi itu tuduhan mereka, begitu ya. Tuduhan mereka kepada Soleh adalah kadzabun asyir, pendusta yang tidak tahu diri. Ayat ke-26 dikatakan, saya'lamuna goda manil kadzabul asyir. Sa itu artinya akan, ya. Setiap kata kerja kalau ada huruf sa di awal itu artinya akan. Mereka akan mengetahui besok, nanti. Goda artinya nanti, kelak. Kelak atau nanti mereka akan mengetahui
Manil kadzabul asir, siapa sebenarnya yang pendusta lagi tidak tahu diri. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran ini mau atau Allah memberikan satu jawaban terhadap pernyataan mereka. Kita lihat, mereka nanti akan tahu siapa sesungguhnya yang pendusta, siapa yang sesungguhnya yang angkuh. Gitu. Akan dilihat nantinya kapan? Di dunia, di akhirat. Di dunia juga ya. Ayat ini nanti menjelaskan di dunia ini akan kelihatan siapa sesungguhnya yang pendusta itu. Pada ayat ke-27, inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibhum wastabir. Kami mengirimkan sesuatu yang disebut dengan an-naqah. An-naqah tidak saya artikan dulu. Pokoknya kami Allah mengirimkan kepada mereka apa? An-naqah. Apalkan. Ya, sebutannya harus bisa disebut, diucapkan. Nanti apa itu an-naqah secara arti kata, kita akan lihat. Ini sebagai fitnatan, sebagai ujian. Sebagai ujian untuk menguji bagi mereka, fitnatan lahum. Jadi mereka akan diuji oleh Allah tentang ucapan mereka itu tadi. Naon ucapan anak? Kadzabun asir. Soleh itu pendusta cenah. Orang yang enggak jujur, orang yang angkuh. Nah, di sini Allah mau menguji kepada mereka. Ya. Siapa sebenarnya yang pendusta dan angkuh itu? Dengan jalan apa? Dengan Allah mengirimkan, menggulirkan sesuatu bentuk untuk menguji mereka. Disebut an-naqah. Fartaqibhum katanya. Wastabir. Maka perhatikan saja mereka, tunggu saja mereka dan bersabarlah. Ya. Jadi tunggu dan sabar. Nanti akan ketahuan siapa sesungguhnya si pendusta itu. Nah, maka saya mau jelaskan di sini apa yang disebut dengan an-naqah. Ya, perhatikan kalimatnya. Tidak usah ditulis, bisa dibayangkan ya. An-naqah ini namanya, ini kata benda jadian. Kata benda jadian, bukan kata benda asli. Ya. Maksudnya kata benda jadian itu asalnya dari kata kerja. Dari kata kerja nawako, ya. Terdiri dari huruf nun, waw dan kof. Jadi asal nate tilu huruf nawako, ya. Mun dibaca nako yanuku nakotan. Jadi dari kata kerja atau fiil nako yanuku nakotan, itu kata bendanya. Apa arti dari kata kerja nako yanuku? Artinya kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, arti kata kerja nako yanuku artinya melatih atau membuat menjadi pandai. Eta artinya dicatat ya, atau diapalkan. Apa arti nako yanuku? Melatih atau membuat menjadi pandai. Secara singkat bisa dikatakan mendidik. Sehingga an-naqah itu kata bendanya. Dalam bahasa Indonesia tinggal ditambah imbuhan pe dan an. Jadi sehingga an-naqah itu adalah semacam pendidikan. Allah mengirimkan kepada mereka satu program pendidikan. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Tuh, untuk menguji kaumnya. Untuk menguji kaumnya apa? Menguji apa tadi? Siapa sebenarnya yang punya akhlak watak pendusta itu? Nah, diuji dengan ini. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh, ya Soleh, gulirkan satu program kegiatan buat mereka
yaitu kegiatan pendidikan. Kalau untuk ingin lebih lengkapnya penjabaran dari apa yang dimaksud dengan an-naqah di sini, bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat 59. Ya. Surat Al-Isra ayat 59. Nah, punten di orang auskeun sekedapnya. Yang dimaksud dengan an-naqah kalau berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 59 dikatakan di sini wa ma mana'ana an nursila bil ayati ila an kadzdzaba bihal awwalun. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan ayat-ayat pelajaran kecuali ada yang mendustakan ayat-ayat itu. Jadi Allah mengatakan di sini bahwa tidak ada yang menghalangi ayat-ayat Allah yang dikirimkan kepada manusia. Yang menghalangi itu siapa? Orang-orang yang menganggap dusta ayat-ayat itu, yaitu dari orang-orang terdahulu, ya. An kadzdzaba bihal awwalun. Contohnya di sini di ayat ini dikatakan wa ataina samud an-naqah mubsiratan, di mana kami telah mendatangkan kepada kaum Samud naqah, sebuah program pendidikan untuk tujuan. Nah, perhatikan, tujuan adanya an-naqah ini adalah mubsiratan. Naon cenah? Mubsiratan. Naon mubsirah artina? Dari kata basoro, basoro itu melihat. Basoro melihat, basoro yabsuru, basoron. Kalau mubsiron itu berarti membuat melihat, membuat jadi melihat. Sehingga tujuan daripada an-naqah itu untuk membangun penglihatan, untuk membentuk pandangan, atau dalam bahasa yang lainnya untuk membangun visi. Tahu visi enggak? Naon visi? Visi itu penglihatan, vision, visi. Kan ada televisi. Itu ya ditonton, dilihat. Nah, jadi tujuan an-naqah itu untuk mubsiratan, untuk membangun visi hidup dunia akhirat. Begitu. Jadi berarti ini adalah di mana orang atau manusia dibina visi hidupnya di dalam pendidikan. Dina pendidikan eta teh urang teh dibentuk supaya punya visi. Visi itu berarti pandangan jauh ke depan. Jadi tong mikiran ngan sabatas dunia ulah, tapi memandang, berpikir itu jauh ke depan. Di depan akan ada apa? Itu namanya visi, sehingga kita bisa pasti di dalam mengambil langkah hari ini, tidak salah melangkah karena tahu di depan akan ada apa. Itu yang disebut dengan mubsiratan. Tapi sayang masih di dalam ayat ini surat Al-Isra ayat 59 dikatakan fazolamu biha, tetapi si kaumnya itu menzoliminya. Jadi apa yang sudah digulirkan oleh Allah melalui Nabi Soleh itu dizolimi, ya, disentuh dengan kebusukan, ya, oleh mereka. Maka dikatakan wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Kami tidak mengirimkan ayat-ayat pelajaran kecuali untuk tujuan tahwif. Jadi dikatakan juga di situ bahwa maksud dari pendidikan penyampaian ayat-ayat Allah itu adalah untuk tahwifan. Tahwif itu artinya dari kata khauf. Khauf itu artinya takut. Ayat-ayat Allah itu untuk memberikan rasa takut. Takut apa maksudnya?
takut akan konsekuensi hukum dari Allah. Nah, itu yang disebut dengan pendidikan ini untuk membangun visi mubsiratan, ke depan akan ada apa. Kalau sudah tahu maka diharapkan tahwif, membentuk rasa takut akan sanksi hukum azab Allah. Sehingga kalau orang sudah takut dengan sanksi hukum akhirat, maka akan mengalahkan rasa takut yang lainnya. Jadi persoalan dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Itu maksudnya. Jadi visi pendidikan yang baik adalah membangkitkan rasa takut di masa depan. Dan orang makan sieun teh ayo nanya, aduh sieun sangsara, sieun dagang rugi, sieun cilaka dan lain sebagainya. Nah, maka visi pendidikan adalah bagaimana membentuk rasa takut itu yang akan datang di masa yang akan datang, di masa depan, sehingga bisa mengalahkan berbagai rasa takut pada saat ini. Nanaonan ayeuna mah. Bagaimana kita supaya selamat nanti di masa yang akan, ya itulah visi yang baik, yang bagus di dalam membangun pendidikan gitu. Ya, kembali ke ayat ini. Jadi terang tuh ayeuna. Apa yang dimaksud dengan an-naqoh? Lembaga atau program pendidikan yang digulirkan oleh Allah melalui Nabi Soleh. Nah, kita kembali. Masih banyak waktu. Kartos. Nah, maka ini sekaligus menjadi ujian bagi kaumnya, ya. Maka fartakibhum wastobir, maka tunggu saja mereka dan bersabarlah. Kemudian ayat, kembali ke surat Al-Qamar, sekarang ayat ke-28. Pada ayat 28 dikatakan wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum. Ayat kaos. Maka sampaikan kepada mereka bahwa alma itu apa? Air, cai. Sampaikan kepada mereka bahwa airnya caina cenah gitu. Kismatun artinya dirembuk, ya, dikompromikan. Di dalam Al-Qur'an ada kata la uqsimu, qasam, itu artinya membagi, ya. Membagi-bagi kebijakan maksudnya, atau artinya merembuk, bermusyawarah. Jadi airnya itu kismatun bainahum, dirembuk di antara mereka. Naon hartina? Apa maksudnya? Ya. Jadi kenapa ini ada menyinggung masalah air? Cai, ya. Kegiatan mana, pertemuan apa yang tidak ada air? Ya, biasanya kalau ada pertemuan, kegiatan kan minimal ada air, tah model kieu kan aya gini. Nah, eta almau ini. Sok lamun kegiatannya, kegiatan pertemuan naon atau erek rapat, komo ieu pendidikan. Ya. Pendidikan ini adalah pendidikan untuk masyarakat. Pendidikan yang dibuka untuk masyarakat, untuk kaumnya. Nah, pasti di situ ada minimal harus ada fasilitas penunjang, diantaranya air. Nah, maka untuk urusan airnya katanya sok etama kismatun bainahum, itu rembukan diantara mereka. Jadi atur-atur itu urusan mereka, ya. Kullu sirbin muhtador, setiap air minum, sirbin itu air minum. Setiap air minum itu muhtador, dihadirkan. Dari kata hadoro, ya. Jadi muhtador berarti dihadirkan. Maksud dihadirkan itu diperlihatkan, diketahui. Artinya setiap air minum itu nanti didata, diketahui ini dari siapa. Di dalam ayat lain nanti dikatakan bahwa mereka ini, kaumnya itu diminta untuk memberikan dukungan. Dukungannya berupa menyediakan air minum. Oke, digilir, ya.
Jadi si A hari apa, si B hari apa, si C hari apa, gitu ya. Jadi itu ada di ayat lain ya. Untuk urusan penyediaan air minumnya. Dalam rangka ini kegiatan pendidikan ini. Kartos ya. Jadi artinya apa? Kaumnya itu diminta untuk sok atau partisipasi ya. Silakan berpartisipasi, sementara Nabi Soleh itu urusan apa? Urusan apa yang disampaikan. Jadi Nabi Soleh menjadi yang memimpin ya, lembaga atau program pendidikan itu dalam urusan tentang materi yang diajarkan, yaitu ayat-ayat Allah. Gitu. Lanjut. Ayat berikutnya apa dikatakan? Fanadau sohibahum fata'ato fa'aqra. Perhatikan ayatnya, karena ini kita tadabur Quran ya. Tadabur dari ayatnya. Ulah tina terjemahna. Tina ayatna orang langsung ini kalimatullah. Supados tidak ada distorsi gitu ya, tidak ada bias di dalam memahami. Bias naon penyimpangan. Pada ayat ke-29, fanadau sohibahum. Lalu mereka memanggil temannya. Sohib itu artinya teman. Untuk apa temannya itu dipanggil? Jadi mereka itu siapa? Kaumnya. Ya. Orang-orang penting mungkin ya. Jadi para pimpinan dari kaumnya itu memanggil temannya, seorang teman. Entah siapa tidak disebutkan. Pokoknya ada teman yang dipanggil. Untuk apa? Fata'ato. Lalu si teman itu ta'ato. Ta'ato artinya itu dari kata atoan, atau atoan, ain, to dan alif atau iya ya, waw ya, alif, to dan waw. Atoan itu artinya pemberian. Ingat dalam surat pendek, inna a'toina kal kautsar. Inna a'toina apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kausar, sesuatu yang banyak melimpah. Jadi a'toina itu dari kata a'to sama, artinya memberi, memberikan. Kata bendanya atoan itu artinya pemberian. Maka ta'ato itu artinya melakukan pemberian. Kahartos secara arti kata. Jadi si temannya itu melakukan pemberian. Untuk apa? Untuk pada kalimat berikutnya fa'aqoro. Lalu dengan itu dia akoro. Akoro artinya tambahan deh ya kosakata. Akoro ini ada dalam kalimat, dalam bentuk kata pelaku akirun. Akirun itu contohnya adalah ada kisah Nabi Ibrahim ya. Ada kisah Nabi siapa lagi yang istrinya itu mandul. Ya, istrinya itu mandul artinya belum, tidak kunjung punya anak. Namanya apa? Mandul. Nah, mandul di dalam bahasa Al-Qur'an disebut akirun. Ya, akir itu mandul. Apa arti mandul? Tidak produktif, tidak bisa menghasilkan. Bukan hanya manusia nanti, bukan hanya istri atau ibu, ya, tetapi mandul itu bisa ke hal-hal yang lain. Ketika sesuatu itu tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak jalan, ya, berarti itu disebut akoro, akirun. Nah, maka apa yang mandul di sini? Yang dibikin mandul. Kembali tadi anakoh. Apa anakoh? Ya, program pendidikan. Di dalam ayat lain anakoh itu disebut nakotullah cenah. Ieu teh pendidikan ti Allah.
pendidikan ajaran Allah. Nah, pendidikan ajaran Allah ini oleh mereka dibikin mandul. Apa arti mandul? Tejalan, tidak produktif lagi. Apa produk pendidikan? Tadi, produk pendidikan adalah membangun visi hidup dunia akhirat. Sehingga sasarannya itu adalah membangun akhlakul karimah, akhlak mulia. Tak ieu mah karek jadi, karek jalan sudah dibikin mandul. Oleh siapa? Oleh kaumnya. Oleh terutama nanti disebut para pimpinan kaumnya. Yang tidak setuju, asalnya memang tidak setuju dengan kehadiran Nabi Soleh ya, yang mendakwahkan ayat-ayat Allah. Nah, kemudian tadi mau diuji ya, digulirkan satu pendidikan. Nah, begini maksudnya. Ketika mereka diajak untuk mendukung program pendidikan, ada nggak orang yang menolak? Yang namanya pendidikan, siapa yang membantah? Kalau pendidikan ini kan tujuannya untuk tujuan yang baik ya nggak? Mencerdaskan bangsa, membangun generasi yang cerdas, yang terampil, dan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan begitu? Tujuan pendidikan kalau kita lihat pada undang-undang ya, itu tujuan pendidikan nasional adalah membangun manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya kalau orang diajak untuk mendukung program pendidikan, itu mau nggak? Pasti mau, benar tuh? Pasti mau ya. Artinya di depan dia mau ngomongnya, tetapi di belakang belum tentu. Karena ini program yang bagus untuk semua orang secara universal, yang namanya pendidikan itu ya bagus. Maka mereka oke kalau begitu. Sehingga mereka diminta cukup nyumbang urusan airnya saja. Jadi mereka itu di permukaan itu kelihatan oke, mendukung ya. Tetapi di belakang, nah maka mereka itu main belakang. Dari mana kita tahu mereka main belakang? Tadi mereka langsung nggak menyetop pendidikan Nabi Soleh, tapi secara tidak langsung main belakang. Apa tadi main belakang? Siapa? Memanggil teman-temannya. Ada seorang teman di bejaan eta babaturana teh, ya manehnya kumaha carana eta pendidikan teh eureun. Begitu enggak? Kahartos itu main belakang. Sehingga si temannya itu melakukan tindakan yang disebut di sini ta'ato. Apa tadi apa? Ta'ato dari kata apa? Ta'ato dari kata memberi. Jadi mereka melakukan semacam pemberian yang mengakibatkan pemberian itu membuat program jadi nggak jalan. Apa namanya pemberian itu? Sogok atau suap, gratifikasi. Jadi si temannya itu membawa semacam uang sogok kepada orang-orang yang ikut dalam program. Kumaha carana eta program teu jalan sehingga bubar. Jadi ya bisa saja teknisnya kan dipanggil orang, nggak usah ikutan lah, ini kasih uang kasih, gitu. Dengan berbagai alasan lah, wah ini sesat, ini dan lain-lain, ini nggak benar. Padahal di belakang itu adalah ada pesanan dari para pimpinan kaum Samud. Gitu. Jadi intinya begini, kaum Samud ini di dalam Al-Quran terkenal dengan kaum yang korup, kaum yang perusak. Jadi dari segi akhlak moral itu mereka memang sudah korup, ya, sudah perbuatan-perbuatannya itu sudah menyimpang, manipulatif, ya, korupsi, gitu. Sehingga disebut mufsiduna fil ardi, kaum yang merusak di bumi ini. Nah, sehingga sesungguhnya mereka keberatan dengan adanya pendidikan ke arah itu karena tidak sejalan dengan jiwa mereka yang sesungguhnya.
Gitu. Jadi yang mereka inginkan itu ya udah pelajaran-pelajaran yang dari para pendahulunya, dari nenek moyang gitu. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh ini adalah ajaran yang pembaharuan, Pak, membangkitkan kembali ajaran para nabi untuk membangun mental dan perilaku yang lurus, yang benar. Karena mungkin begini, mungkin ya, pendidikan agama bukan berarti kaum Samud itu tidak punya agama. Parantos gaduh agama pada umumnya. Setiap peradaban itu sudah ada agama. Tetapi agama yang mereka anut sudah tidak bisa menghasilkan kesolehan perilaku. Margi sasarana sanes kadinya sanes ka makarimal akhlak. Agama itu sudah melenceng dari arah yang seharusnya. Kuduna harusnya membangun makarimal akhlak. Begitu. Da ieu nama lain harita teh. Mungkin barangkali seperti ini. Jadi agama hanya mengajarkan amalkan ini, amalkan itu, nanti akan dapat pahala misalkan. Apa hubungannya dengan makarimal akhlak? Datu aya. Gitu. Jadi arahnya sudah lain gitu. Seharusnya tujuan diutusnya Nabi adalah justru membangun makarimal akhlak. Jadi ieu mah akhlak-akhlak kan cek urang sok tos aya paribasa, salat-salat, maksiat jalan. Berarti salatna keur naon anu diajarkeun teh? Dengan kita salat akan mendapat ini, lain. Salat itu untuk membangun akhlak, membina akhlak berdasarkan iman. Nah itu ya, jadi kembali barangkali. Jadi bukan mereka itu kaum Samud tidak punya agama, sudah punya, tapi agama yang mereka anut tidak bisa menghasilkan akhlak masyarakat yang baik. Tetapi di segi lain mereka mendustakan apa yang diajarkan oleh Nabi Soleh, gitu ya. Karena wah kalau ini seperti ini diajarkan, ini bisa bertentangan dengan jiwa mereka yang sesungguhnya. Nggak bisa korupsi dong, nggak bisa manipulasi dong, begitu bahaya. Nah, itu ya. Kahartos maksud an-nakoh tadi, pendidikan ajaran Allah yang digulirkan oleh Allah melalui Nabi Soleh. Nah maka mereka tadi apa? Mereka melakukan tindakan kriminal, yaitu dengan jalan menyuap ya, para pengikut program pendidikan sehingga jadi bubar. Fa'akoro, maka program itu menjadi mandul, tidak menghasilkan. Akhirnya apa? Terbukti siapa? Sekarang terbukti siapa yang menjadi pendusta sesungguhnya. Nah, kaumnya itu. Jadi bukan Soleh yang pendusta, tapi mereka lah pendusta. Di mana letak pendustanya? Di depan ketika dibikin kesepakatan kita bangun program pendidikan, ya siap, bagus. Tapi di belakang itu dia mau merusak, mau menghancurkan. Inilah kadzabun asir. Itulah mereka, itulah sesungguhnya pendusta yang tidak tahu diri. Gitu. Kantos akhirnya mereka kaum Samud menerima keputusan Allah. Ya. Al-Qur'an ayat 30 menegaskan fa kaifa kana azabi wa nudur. Maka perhatikan bagaimana wujudnya hukumanku dan peringatanku. Perhatikan bagaimana hukuman Allah yang dijatuhkan kepada kaum Samud. Pada ayat 31 dikatakan inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadir. Ya. Kami kirimkan kepada mereka suatu suara yang keras mengguntur. Jadi mereka kena azab Allah gara-gara apa tadi? Gara-gara bukan hanya mendustakan, tapi sudah menghalang-halangi, menjegal program dakwah para nabi untuk membangun visi masa depan bagi kaumnya. Ini masalahnya penjegalan, penghadangan, pelarangan gitu ya. Kalau mereka tidak mau ikut nggak ada masalah, benar nggak? Ya.
Jadi dakwah para nabi, seandainya manusia, saya mah tidak mau beriman, saya mah memilih kufur saja, hidup mengikuti hawa nafsu, tanpa menghalangi si pendakwah, itu masih diberi nikmat oleh Allah sampai ajal. Tinggal nanti menerima konsekuensi hukum di akhirat. Hartos. Tapi selama dia, ketika dia melarang-larang dakwah para nabi, maka itu berhadapan dengan pendakwah yang sesungguhnya. Siapa pendakwah yang sesungguhnya? Allah. Jadi anu dakwah teh Allah itu untuk menyampaikan pendidikan kepada makhluknya yang bernama manusia, supaya manusia punya visi ke depan dan bangun akhlak perilaku agar siap menerima keputusan terbaik nanti. Eta saya mah nggak mau, itu hak dia, nggak mau juga. Tapi ketika ada yang pihak-pihak yang menghalang-halangi, kita berhadapan dengan Allah itu. Sehingga kita tidak perlu takut untuk mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran. Da ieu mah Allah akan dilindungi oleh Allah begitu. Tapi kalau kita tidak mau, itu juga hak kita. Mangga saur Allah juga. Gitu ya. Kahartos teh batasan yang diberikan oleh Al-Qur'an ya. Nah itu, jadi pada ayat ke berapa tadi? 31 ya. Jadi kami kirimkan kepada mereka azab Allah berupa apa? Berupa guntur ya. Kilatan petir barangkali yang disertai dengan suara keras yang mengguntur sehingga membuat mereka, maka jadilah mereka itu seperti batang-batang kering yang lapuk. Berarti mereka kasambar petir mun gitunya, nepi ka tutung. Itulah bentuk azab Allah ya. Apakah mereka diazab karena berakhlak buruk? Bukan. Tapi karena menentang, melarang-larang, bahkan ini membikin mandul ya program pendidikan yang dijalankan oleh Nabi Soleh. Maka yang terakhir, ini terakhir ya, sampai ayat 32 aja. Apa sasaran dari itu semua? Perhatikan ayat 32 ini penting. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakir. Jadi Allah sampai menghukum pihak-pihak yang menghalangi pelajarannya, peringatannya. Tujuan akhirnya kami mudahkan. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah yang mau mengikuti pelajaran? Mana itu pelajarannya? Al-Quran. Apa pelajaran hikmah yang bisa kita petik dari kajian ini? Berarti betapa pentingnya Al-Quran untuk kita, ya enggak? Kalau tidak penting, Allah tidak akan bertindak seperti itu, meureun. Ada pihak yang menghalangi ya dakwah para nabi, ini pihak itu akan berhadapan dengan hukuman Allah. Supaya apa? Supaya peringatan Allah, pelajaran tetap menyebar kepada umat manusia, nggak boleh ada yang menghalangi. Penting nggak? Begitulah pentingnya Al-Quran untuk kita sekarang. Begitu. Jadi Quran ini dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan pelajaran Al-Quran ini, dan sungguh kami yang menjaganya. Matak dijagaku Allah itu berarti penting buat kita. Tinggal selanjutnya, mangga waler, silahkan jawab sikap kita kepada Allah. Allah sudah memberikan pelajaran. Fahal min mudakir. Adakah yang mau mengikuti pelajaran? Jangan dijawab ke Ustadz Ian, jangan dijawab ke Pak Ustadz Budi, tapi jawab langsung kepada Allah. Nanti di akhirat kita akan ketemu Allah. Sok mangga dijawab engke, pertanggung jawab. Kumaha saur Allah tos dugi eta pertanyaan cenah teh. Tah mangga eta mah pertanggung jawabkan sendiri nanti di hadapan Allah. Kita semua sama di mata Allah. Barangkali itulah yang bisa disampaikan ya untuk mengisi malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya, ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil.
dan sisanya kita lanjutkan minggu depan ya. Kita tuntaskan pelajaran surat Al-Qamar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.